jamaah wawasan sekedhik. Pertama, bagaimana pandangan Islam tentang mencatat, mengenang, memperingati peristiwa yang dianggap penting, menawi tentang pendapat gitu yang macam-macam, wonten sing ngarani bid'ah macam-macam. Cuma perlu kula aturaken satu, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, menawi tenggene hadis sahih Muslim niku juz 2 halaman 370. Kanjeng Nabi niku menawi bertepatan tanggal bulan wafatnya Siti Khadijah, itu Nabi menyembelih kambing, diparingi tonggo-tonggo kali konco-konco sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Bagi Nabi keberadaan Khadijah itu sangat penting. Bagaimana tidak, dialah istri yang berkorban mungkin miliaran untuk mensukseskan perjuangannya Kanjeng Nabi. Dialah perempuan yang nyuwun sewu dalam keadaan wis rada umur niku wani munggah teng Gua Hira ngirim daharan pas Kanjeng Nabi kholwat niku. Lho nek wong wedok enggak nekat kan yo enggak. Dialah orang perempuan pertama yang menyatakan masuk Islam. Dialah di antara para istri Nabi yang punya anak. Siti Aisyah mboten gada. Jadi yang punya anak niku Siti Khadijah. Keberadaan Khadijah sangat penting. Ternyata dengan menyembelih kambing setiap bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, seakan Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, ojo mok lalekno barang penting iku. Catat mengenang peristiwa penting, termasuk wafatnya Siti Khadijah yang bagi Nabi itu sangat penting. Paham nggih? Lalu Kanjeng Nabi piyambak dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi niku ditangkleti 5 tasumul isnain. Wahai Kanjeng Nabi, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Jawabnya Kanjeng Nabi, dzaka yaumun wulidtu fihi. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Saya puasa setiap Senin karena hari Senin itulah hari kelahiran saya. Nabi sekali lagi mengajarkan jangan lupakan peristiwa penting. Coro Indonesia ngoten jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dalam hadis sahih Bukhari, Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki, annahu yukhaffaf an Abi Lahab kulla yaumil isnain bisababi itqihi li Suwaibah jariyatihi lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwa menurut Kanjeng Nabi, Abu Lahab meskipun non muslim, kafir, itu setiap hari Senin mendapat kortingan. Apa kortingan? Mendapat diskon, mendapat keringanan siksa setiap hari Senin. Mengapa? Lantaran Abu Lahab niku ikut menyambut gembira atas lahirnya Kanjeng Nabi
saking gembirane begitu dengar Kanjeng Nabi lahir niku ada budak namanya Suwaibah langsung dimerdekakan, langsung dibebaskan. Sekali lagi Nabi mencatat mengenang peristiwa penting, baik menyangkut kelahirannya maupun menyangkut wafatnya Siti Khadijah. Nabi juga mengapresiasi Abu Lahab yang ikut bergembira mengenang lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti barang sae ngoten niku. Lalu menawi panjenengan maos hadis Sahih Bukhari Muslim tentang mengapa Nabi puasa tanggal 10 Muharram, 10 Suro niku. Nabi poso tanggal 10 Suro karena tanggal itu bertepatan dengan peristiwa menangnya Nabi Musa dan kaumnya melawan Fir'aun dan tentaranya. Tanggal 10 Muharram niku Fir'aun sak bolone mendelep teng Laut Merah. Nabi Musa kalih kaume selamat iso mentah nyebrang ke tanah asalnya Palestina. Peristiwa penting betul. Penting dah. Penting oleh Kanjeng Nabi, oleh Islam dikenang diperingati dengan puasa tanggal 10 Suro. Dereng paham lagi? Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh. Lalu turunnya Quran itu juga peristiwa penting. Yang Nabi puasa Senin tadi itu ada kalimat begini juga. Mengapa Nabi puasa setiap Senin? Jawabnya Nabi, karena hari Senin itu hari kelahiran saya, dan di hari Senin pula saya pertama mendapat wahyu. Jadi SK pertama mendapat wahyu berarti SK pertama turun sama tak dadekne Nabi lak ngono. Penting betul kan ini? Penting itu oleh Nabi dikenang dengan cara berpuasa setiap hari Senin, tidak dilupakan. Hadirin rahimakumullah. Lalu di kitab Syarhus Sudur halaman 92 Kanjeng Nabi niku setiap tahun mesti rutin sekali berziarah ke pahlawan perang Uhud. Peristiwa perang Uhud itu penting. Di perang Uhud itu pamannya Nabi Sayyidina Hamzah gugur di medan perang. Nah, keberadaan Sayyidina Hamzah sangat penting, gak boleh dilupakan. Itu oleh Nabi dikenang dengan cara setahun sekali Nabi menziarahi syuhada yang gugur di perang Uhud dan yang lain-lain para rawuh. Nah, dari Nabi memberi contoh iki penting ojo dilalekno. Iki penting ojo dilalekno. Maka banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam di Indonesia nyun sewu karena peristiwa nuzulul Quran itu penting juga diperingati. Karena peristiwa lahirnya Nabi itu penting juga diperingati. Dan untuk konteks Indonesia, karena bisa lepas dari penjajah itu penting. Bagaimana enggak penting andai kita tetap dijajah, ngaji ini gak iso. Sakit mboten kira-kira. TPK buyar kabeh lek dijajah.
Ini semua jadi lancar, aman, pengajian, Jumatan, sholat, pesantren, TPG, madrasah, diniyah, majelis taklim, nyambut gawe, sedaya lancar aman, polai negara niki merdeka, lepas dari penjajahan. Peristiwa kemerdekaan lepas dari penjajah itu dipandang sangat penting. Maka ulama-ulama kita pun juga monggo jangan dilupakan, diperingati tanggal 17 Agustus dan segala macamnya. Dan ketika nyun sewu sampean duwe anak, yang anak itu kebetulan luar biasa. Alhamdulillah anak sampean iki pinter. Kelas 6 SD wis hafid Quran, sapa ora seneng. Teng sekolahan nggih rengkeng 1 2, rengkeng 1 2 pinter. Nyenengne banget para rawuh. Si umur belasan 18 19 wis dibudal ning Yaman ngono. Umur 24 selawe wis khatam kitab sapirang-pirang, sapa enggak seneng. Halo. Andai akhirnya sampeyan nyuwun sewu mencatat mengenang lahirnya anak sing top koyo ngene lho. Kan yo enggak salah, wong Nabi juga memberi contoh barang penting ojo dilalekno. Paham nggih? Makanya terus sebagian orang oleh mawon andai lahirnya fulan itu dianggap peristiwa penting, sangat berarti untuk mengembangkan Islam, lalu orang itu jangan dilupakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pernikahan itu kadang nggih biasa-biasa mawon, kados pernikahan kita tiang awam. Tapi bisa jadi pernikahan itulah tonggak sampean jadi sukses. Dari titik nikah itu loh, akhirnya nyambut gawe lancar, sama diparingi keluarga yang luar biasa, bla 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 dan seterusnya. Andai sampean belum nikah, mungkin ya sik kaya kancamu, dolan-dolen ngerokok, morang marung ngopi. Sementara gara-gara sama nikah dan tepak wis dilalah dipendet mantu Mbah Yai. Beberapa bulan setelah nikah gekne pondok. Dari titik tolak nikah itu saman akhirnya jadi wong yang luar biasa. Hari pernikahan ngono iku para rawuh aja dilalekno, itu sangat penting. Nah, makanya terus kadang-kadang beberapa kiai mengenang hari kelahiran sekiranya itu berarti, mengenang hari pernikahan sekiranya itu sangat berarti, mengenang hari mendirikan yayasan sekiranya itu sangat berarti, karena barokah ada yayasan itu Islam berkembang luar biasa di Malang. Mengenang hari berdirinya NU, berdirinya Muhammadiyah, sekiranya itu sangat berarti bagi pengembangan Islam. Ojo dilalekno. Alah ngoten. Bagi kiai-kiai gak apa-apa itu diperingati, gak apa-apa itu dikena, gak sampai bid'ah. Wong Nabi juga bersikap seperti itu tadi kok. Paham nggih? Tentu dengan cara yang tidak kharijan anis syar'i, dengan cara yang tidak sampai keluar dari ketentuan syara. Mungkin mengenangnya ngundang lari-lari yatim, tidak khataman Quran, mari ngono diwehi dhuwit, ngundang kanca-kanca paringi sedekah, ngundang majelis taklim dan segala macamnya. Mboten usah niru cara-cara di luar Islam, sing klambi you can see, sing macem-macem ngene-ngene. Gawe cara sing apik-apik mawon. Biasanipun nyun sewu
Deres Quran sedina mek kurang setengah juz, akeh-akeh sak juz. Pas hari kelahirane sampean niku dongaren maca Quran sedina 10 juz. Takoni anake, "Lha apa sih, Pak? Kok deres ae? Iki lahirku nak." Lah, ngoten kan yo. Napa? Sae to? Ngoten niku. Pun kula mboten menghukumi bagaimana hukum memperingati hari kelahiran. Tapi namun cerita mawon itu peristiwa di zaman Kanjeng Nabi, itu sikapnya para sahabat. Nah, panjenengan dos pundi monggo. Termasuk yayasan jenengan niku layak diperingati napa boten monggo ditimbang piyambak. Keberadaan pesantren jenengan, pernikahan jenengan itu layak dikenang napa mboten nggih monggo ditimbang piyambak. Wong kita mboten ngerti kemanfaatannya. Sampun.